ada satu hal lagi nih Mas Usron, nih mumpung ada waktu ketua umum PBNU nih, gue harus cari suaka nih sebagai soal konservatif gitu kan. semakin tua makin konservatif kata Mas Usron. Gue mau nanya ini nih, ada ini nih mitranya PBNU nih, Kementerian Agama, baru memutuskan sesuatu yang saya nggak tahu nih. Apakah ini didukung atau justru akan jadi liabilities ke depan? Kalau peraturan Kementerian Lingkungan Hidup itu 50 dBL. Nah, ini 100 dBL batas azan. Nah, apa DBL itu apa? Ini desibel. Ya, ini 50 untuk apa? penggemar Guns N' Roses seperti Rocky dia bisa jelaskan dengan baik. Nanti sebagai pengamat audio Rocky nanti akan. Oke, ya ini Mas Usron, ini coba dikomentari dulu, ini menarik bahwa ada satu lagi edaran Menteri Agama tentang menurunkan demokrasi nggak ini? Ini Toa aja diatur gitu. Ini bukan masalah demokrasi, nggak masalah demokrasi ini. Ini orang kekurangan pekerjaan ini. Hah? Ini siapa Menteri Agama? Iya, kayak nggak ada kerjaan lain yang ngurusin beginian ini. Begini ya, soal toa itu, biarlah ini urusan civil society di masjid dan lingkungan sekitarnya masyarakat. Ada masyarakat yang memang seneng kalau toanya itu kenceng. Karena kalau toanya kenceng, dia bisa cepet-cepet ke masjid. Karena dia memang sengaja, wah karena kenceng saya terbangun. Subuh-subuh, saya bisa ke masjid. Apalagi mau bulan puasa ini, saya bisa ke masjid begitu. Ada yang suka seperti itu. Tapi memang juga ada masyarakat yang, udah dong, jangan kenceng-kenceng dong. Gue udah sadar nih, udah tahu kalau jam segini gue harus berangkat ke masjid gitu loh. Gak usah kenceng-kenceng, gue udah paham gitu loh. Jadi memang masyarakatnya memang beda-beda. Dalam konteks negara kewarganegaraan nggak perlu mengatur harusnya. Dalam konteks kewarganegaraan gimana Mas? Negara nggak perlu mengatur, biarkan masyarakat itu mengatur itu dengan sini kesepakatan pengurus masjid dengan warganya. Ini kalau masalah sektarian ya kita sama kita aja gitu. Iya, bukan kesepakatan pengurus masjid dengan warganya saja. Kalau masalah itu sama halnya lah, ya kan kita nggak usah mengatur. Nanti kalau kemudian lama-lama kalau kemudian toa masjid diatur, lama-lama lonceng gereja pun diatur. Loncengnya nggak boleh bunyi kenceng-kenceng dan sebagainya lama-lama begitu. Udahlah ini biarkan urusan masyarakat ini, negara nggak usah ngurus ngatur-ngatur beginian. Masih lebih banyak urusan Kementerian Agama yang lebih konkret yang harus diurus. Nanti saya kalau ketemu menterinya saya akan ngomong. Ini suksesor Anda nih, Diansor nih. Kalau begitu, iya ini anak UI juga, adik kelasnya Rocky juga ini sebetulnya. Iya kan, sosiologi. Sosiologi. Dalam konteks politik kewarganegaraan gimana Bung Rocky nih melihat antara ini akan mendinginkan kehangatan atau menghangatkan kedinginan nih Bung Rocky? Ini kalau Kiai udah ngomong ya kita iyain aja. Kiai sudah ngomong. Supaya tidak menimbulkan kehebohan baru. Ya, kan soalnya selalu cara kita melihat manusia di dalam negara tuh. Kan kalau di warga negara, maka dia diatur oleh hukum-hukum negara tuh. Kan itu prinsipnya tuh. Hukum negara bilang bahwa keheningan itu diperlukan. Atau sebaliknya, kebisingan itu harus dikendalikan. Berapa? Ya 50 desibel. Jadi itu aturan lingkungan hidup. Aturan yang dibuat sejak zaman Orde Baru tuh, aturan itu tuh bahwa lingkungan, rumah sakit segala macam itu. Ya. Perumahan juga. Perumahan segala macam pada tingkatannya maksimal 70 desibel, minimal 50 desibel tuh. Jadi range itu tuh. Yang jadi soal kenapa jadi 100 desibel kan? Jadi itu sebetulnya yang dipersoalin. Bahwa soal keakraban beragama, toleransi, ya betul itu urusan lingkungan aja kan. Jadi RT-nya aja atur kan. Nggak perlu Menteri Agama sebetulnya. Jadi kalau akhirnya Menteri Agama mesti atur, itu ada debat panjang di belakang itu. Kenapa harus 100 desibel? Itu berarti sekali ya, Bung Rocky ya. Jadi debat teknis kan. Iya itu namanya. Tapi masalahnya gini Bung Rocky, kita tahu di Indonesia ini ada beberapa konflik sosial yang dipicu oleh seperti ini. Misalnya Tanjung Balai kan dulu waktu itu ya. Itu soal begitu. Ada kasus juga di mana itu lihat terakhir. Sumut. Nah, kan ini sebetulnya hanya datang dari kemampuan Presiden Jokowi misalnya kasih public address. Bahwa ini masyarakat majemuk, bahwa kita hidup di dalam toleransi itu, bahwa macam-macam soal itu. Kalau dia secara rutin memberi public address itu sebulan sekali misalnya, nggak ada soal.
maka orang akan bilang, oke, mari kita atur sendiri. Tapi karena presiden juga buta huruf terhadap kemajemukan, maka dia nggak bisa nyampe ke situ tuh. Kan itu soalnya selalu terlalu keras kial kalau. Enggak, oke, saya kurangin jadi 50 desibel. Bukan, Saya ulangi ya. Itu loh. Oke, saya ulangi bahwa dia itu buta huruf terhadap kemajemukan. Bukan kata-katanya itu loh. Diksinya itu loh, diksinya. Diksinya itu begitu. Karena sekarang tetap Islamofobi itu diedarkan itu, atau diam-diam diedarkan sebetulnya itu sebagai alat pengendalian masyarakat. Kalau kita yang belajar sampai hermeneutic of suspicion, kita tahu itu tuh. Tapi kalau saya terangin hal yang teknis nanti Nusron dia mesti Google dulu kan. Bukan dia nggak tahu, dia udah lupa tuh pelajaran-pelajaran dasar di FIB itu kan. Padahal dia ahli bahasa sebetulnya. Tapi sekarang dia jadi ahli tafsir Jokowi. Jadi kita anggap aja betul dia. Gimana Mas? Secara semantik gimana Mas? Soal apa? Ini tadi komentar Rocky, ini gestur presiden aja nih. Kalau presiden bisa kasih public address, kita bisa saling atur nih. Baku atur aja antara kita. Majemukan itu harus datang dari top. Jadi Saya pikir kalau presiden pidato atau gestur itu udah sangat jelas, udah berkali-kali menyampaikan itu. Kata Rocky masih kurang. Iya, itu bukan masih kurang, gue bilang nggak ada. Bukan Ini 50 desibel. dan buta huruf kebinekaan. Karena masalahnya Rocky Gerung udah buta hati terhadap Jokowi. Asik. Jadi apapun yang dilakukan Jokowi udah nggak pernah dilirik lagi oleh Rocky Gerung. Bukan apapun. Dia kehilangan kehilangan nalar objektivitas dan hati nuraninya. Ketika sudah memandang sosok namanya Jokowi. Tapi itu hak dan positioning yang dia lakukan. Mungkin itu akumulasi panjang baik terhadap Jokowi maupun terhadap teman-teman lingkaran sekitarnya Jokowi, termasuk yang jadi dubes sekarang ini dan sebagainya, hubungan panjang sama dia ini sebetulnya. Siapa tuh? Siapa, sebut nama dong? Yang jadi dubes lah pokoknya. Dubes banyak, Tantu Yahya juga dubes. Dubes pokoknya temennya Rocky, yang dubes yang dulu temennya Rocky lah gitu aja udah. Ada masalah di situ. Kayaknya di Tapi Salmon sekali lagi saya katakan kalau soal masalah Toa itu, ya ini masyarakat majemuk memang beda-beda. Ada yang membutuhkan masyarakat yang speakernya tinggi. Saya salah satunya. Saya senang. Kalau speakernya tinggi, karena itu saya selalu kalau tinggal, milih tempat tinggal, saya pilih tempat tinggal yang dekat masjid atau musola, ya kan, yang komunitasnya itu gampang untuk tidak serumpun homogen begitu. Ini masalah selera, ya kan? Yang tuanya tinggi. Konservatif. Semakin tua semakin konservatif. Bukan. Supaya apa? Kalau ada azan kencang apa kita udah komat. Saya sama anak-anak sama keluarga cepat ke masjid. Nah, ini contoh. Tapi memang ada juga masyarakat yang butuh keheningan. Tapi buta kemajemukan tadi kata Pak Rocky. Yang buta kemajemukan kadang-kadang pengurus masjidnya sama ketua RT-nya. Bukan presidennya. Bukan presidennya. Kadang-kadang pengurus masjidnya di tengah-tengah masyarakat yang plural dia tinggikan. Tidak pernah mengajak warga itu bicara. Atau RT itu mengajak bicara sama yang lain. Langsung melarang dan sebagainya. Harusnya ya sama-sama bicara lah. Ini masalah problem masyarakat. Dan kita tuh secara civil society kita tuh punya formula yang punya kebiasaan yang untuk menyelesaikan masalah. Tapi itu dampak tidak ada public address dari presiden. Ada nih yang Anda 100 desibel, dia udah 50 desibel. Aku udah ngomong katakan tadi, kalau Rocky itu semua fenomena karena sudah kadung buta hati sama presiden. Semua fenomena masyarakat yang disalahkan presiden. Jangan-jangan kambing hamil pun gagal melahirkan yang disalahkan presiden. Jangan-jangan bisa jadi. Ya kan, kalau hoki itu selalu begitu. Iya, kalau Altorik ada pertanyaannya untuk mumpung ada hamilnya diborong-borong. Kalau hoki ini hari ini selama Jokowi presiden, dia menjadi permanen oposisi. Ya kan, dengan segala bentuk logika yang mau dibangun. Tapi dulu dia juga galak ke Pak SBY, artinya kan semua presiden dia galak. Dia sama SBY mesra dia. Dia temannya Rahlan kok. Bung Torik gimana Bung Torik? Ada pertanyaan atau mau address terakhir nih? Karena presiden kalau kata Rocky tadi belum address ya, Pak Torik lah minimal. Kasih address menggantikan. Kasih lah. Saya berapa desibel ini? Ayo Rik. Tapi diskusinya menarik, tapi dalam artian seperti yang dikatakan oleh Bang Pandana Baban bahwa tidak mungkin seorang pemimpin itu memuaskan semua pihak dan masih banyak yang harus dibenahi juga oleh pemerintahan saat ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh dua senior kita
dan dari Bang Nusron juga menyampaikan bahwa civil society ini perlu juga untuk malah yang mengadres pemerintahan juga agar ya Republik ini berjalan dengan baik. Nah, saya setuju lah dengan dua pendapat ini menarik. Dan pokoknya Dan saya nggak mau menyimpulkan, kan acara ini nggak boleh disimpulkan. Nggak ada disimpulkan, ya kan? Hanya Pandan Ababan kalaupun dia mau bisa menyimpulkan. Nah, kita minta nih. Kasih hikmah dulu. Kasih hikmah dulu, Bang. Abang, buat kita nih. Pukul 2 pukul dulu.